Part ini adalah lanjutan dari alur cerita manhwa yang berjudul, Kembalinya Sang Dewa Perang. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan kekalahan si Cebol yang mengakibatkan meridiannya hancur, dan si Penatua Ye pun nampak sangat marah kepada King Yun. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita mulai. Mendengar perkataan si Penatua yang menyebut si Cebol seorang jenius, King Yun pun tertawa. Hahaha, menghancurkan seorang jenius katamu. Bahkan dia tidak bisa mengalahkanku. Jadi bagaimana bisa kau menyebutnya seorang jenius? Ucap King Yun kepada si Penatua. Sambil menatap ke arah si Cebol yang sedang menangisi roh bela dirinya yang sudah hancur, Penatua Ye pun mulai berpikir. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ketika jiwa bela diri Ye Xiaotian terbangun, ia sudah memasuki tahap pertama alam spiritual. Dan seharusnya itu jauh di atas King Yun. Lalu tak lama dari itu, dari arah belakang para murid, muncul seorang pria tua yang merupakan ayah si Cebol. Pria tua itu bernama Ye Wutian. Dengan wajah sombong, ia mengatakan bahwa ia mendengar bahwa anaknya telah membangkitkan roh jiwa bela diri tingkat tinggi. Yang mana, apabila dibandingkan dengan bakat anaknya, semua orang yang hadir di sini hanyalah sampah. Pada saat ia meminta Ye Xiaotian untuk menunjukkan roh jiwa bela diri itu kepadanya, ia malah mendapati anaknya sedang terbaring di lantai sambil menangis. Sontak setelah melihat itu, dengan wajah kesal, ia berteriak dan menanyakan kepada semua orang siapa bajingan yang berani melakukan ini kepada anaknya. Orang-orang di sana pun secara bersamaan menunjuk ke arah King Yun, dan mengatakan bahwa King Yun lah yang telah melakukannya. Melihat semua orang menunjuk King Yun, ayah si Cebol pun menanyakan apakah benar ini adalah ulahnya. Dengan santai King Yun menjawab bahwa anaknya itu sangat sombong, akibat kesombongannya lah ia menjadi seperti ini. Mendengar King Yun malah menyalahkan anaknya, dengan amarah yang sudah memuncak, ayah si Cebol pun melompat ke arah King Yun untuk menyerangnya. Tak terlihat sedikit pun niatan King Yun untuk menghindar. Malah dengan santainya, ia mulai bersiap untuk menerima serangan itu. Namun ketika ayah si Cebol sudah berada tepat di depan King Yun, tiba-tiba muncul Paman Pang dari arah belakang King Yun, dan menahan serangan itu. Melihat serangannya telah ditahan, ayah si Cebol pun sambil marah berkata, Pang Huai, apakah kau akan melindungi bajingan itu dan bertarung melawanku? Ucap ayah si Cebol. Tuan muda King Yun tidak melakukan kesalahan, ini semua adalah kesalahan anakmu sendiri. Jawab Paman Pang. Ketika serangan Paman Pang dan Ye Wutian sedang berbenturan, tiba-tiba muncul sebuah tangan yang berhasil menggagalkan serangan mereka berdua. Lalu diperlihatkan bahwa pemilik tangan itu ialah seorang kakek tua, yang mana ia merupakan patriark dari keluarga Ye. Ia bernama Ye Wuhai. Diketahui, patriark keluarga Ye itu ternyata adalah kakek King Yun, dan ayah dari Ye Wutian. Setelah berhasil menghentikan pertikaian antara Paman Pang dan Ye Wutian, patriark Ye yang baru menyadari bahwa ada King Yun di sana pun bertanya. King Yun, apakah meridianmu telah pulih? Tanya patriark Ye. Iya kakek, jawab King Yun. Patriark Ye pun terlihat senang saat mendengar jawaban King Yun yang menyatakan bahwa meridiannya telah pulih. Merasa bahwa patriark Ye tidak peduli kepada kondisi anaknya, Ye Wutian pun berkata kepada patriark Ye bahwa si sampah King Yun telah merusak jiwa bela diri milik anaknya, lalu meminta kepada patriark Ye untuk menghapus jiwa bela diri milik King Yun serta mengeluarkannya dari keluarga Ye. Karena menurutnya merusak masa depan seorang jenius dari keluarga Ye merupakan sebuah dosa besar yang tidak bisa dimaafkan. Mendengar itu King Yun pun berkata, hahaha, kau menyebutku sampah. Tanya King Yun kepada Ye Wutian. Tapi anakmu tidak lebih baik dariku. Jika aku sampah, lalu jenius seperti apakah anakmu itu? Jenius yang tidak bisa mengalahkan seorang sampah. Ini konyol. Ucap King Yun. Mendengar perkataan itu dari King Yun, patriark Ye yang berada di sampingnya pun hanya terdiam, seolah setuju dengan perkataannya. King Yun pun kembali berkata, anakmu lah yang membuatku marah. Mengenai alasan aku menghancurkan jiwa bela diri miliknya, itu hanya untuk mempertahankan diri. Dan di akhir perkataan King Yun, ia meminta kepada Ye Wutian,
apabila jiwa bela diri miliknya bisa melawan langit, akankah Ye Wutian melupakan masalah ini? Mendengar perkataan King Yun yang menyebutkan bahwa jiwa bela dirinya bisa melawan langit, seketika Ye Wutian pun tertawa terbahak-bahak, dan meminta King Yun untuk berhenti untuk bermimpi. Karena bagaimana mungkin sampah seperti King Yun bisa memiliki jiwa bela diri? Ujar Ye Wutian. Menganggap perkataan King Yun hanyalah sebuah omong kosong, ia pun mulai mengatakan bahwa ada aturan di keluarga Ye, dan King Yun harus diusir dari keluarga Ye. Ungkapnya sembari menoleh ke arah Patriark Ye seakan berharap sang ayah setuju dengan perkataannya. Terlihat Patriark Ye tidak memberikan tanggapan apapun. Karena bagaimanapun bahwa, perbuatan King Yun yang menghancurkan jiwa bela diri seseorang itu memanglah salah. Meskipun dalam hati, Patriark Ye ingin melindungi King Yun, namun ia tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Kecuali King Yun adalah seorang jenius keluarga Ye, baru ia bisa membelanya. Seakan mengerti bahwa sang kakek tidak bisa berbuat apa-apa, King Yun pun berjalan menuju monumen untuk memulai ujiannya. Dari arah tempat orang-orang biasa menyaksikan jalannya ujian, nampak raut wajah Rouer dan Paman Pang yang terlihat panik. Walaupun mereka merupakan orang-orang terdekat King Yun, tapi King Yun yang mereka tahu memanglah King Yun yang sudah kehilangan bakatnya. Tanpa mengetahui bahwa King Yun yang mereka lihat sekarang adalah reinkarnasi dari leluhur mereka Ye King Yun sang dewa perang. Sesampainya di depan monumen, sebelum memulai ujiannya, ia menoleh ke arah Rouer dan Paman Pang, seakan mengisyaratkan bahwa semua akan baik-baik saja. Setelah itu, ia pun mulai mengepalkan tangannya, lalu meluncurkan satu pukulan ke arah monumen yang berada di depannya. Namun, ketika pukulannya sudah berhasil mendarat di dinding monumen, tidak ada yang terjadi kepada monumen itu. Hal ini membuat orang-orang yang melihatnya merasa kebingungan. Merasa yakin bahwa King Yun tidak memiliki jiwa bela diri, Ye Wutian pun tertawa, lalu barulah ia mulai menanggapi perkataan King Yun yang memintanya untuk melupakan semua yang terjadi jika King Yun berhasil membangkitkan jiwa bela diri miliknya. Menurutnya, sekarang sudah jelas bahwa King Yun tidak memiliki jiwa bela diri, dan meminta seseorang untuk menangkap King Yun. Melihat hal ini Patriark Ye pun terlihat kecewa, karena sekarang benar-benar sudah tidak ada lagi alasan yang bisa ia gunakan untuk membela King Yun. Tanpa disadari, ketika semua orang menganggap King Yun sudah tidak bisa membangkitkan jiwa bela diri miliknya, dari dalam monumen Wuhun mulai keluar cahaya berwarna keemasan. Kali ini, bukan bis hewan yang keluar, melainkan muncul bangunan pagoda besar yang keluar dari dalam monumen itu. Penatua Ye yang melihat hal ini pun tampak sangat terkejut. Namun beda halnya dengan si tua bangka Ye Wutian, melihat King Yun ternyata dapat membangkitkan jiwa bela dirinya, ia pun sangat kesal. Bajingan, akan kubunuh kau, ucap si tua Ye Wutian sambil berniat melancarkan pukulan ke arah King Yu. Seketika, Penatua Ye yang melihatnya pun segera menghentikan serangan itu dengan menahan tangan milik si tua Ye Wutian. Lalu memintanya untuk melupakan kejadian yang menimpa anaknya dan jangan pernah membahas masalah ini lagi. Setuju dengan perkataan Penatua Ye, Patriark Ye pun menyarankan Yu Witian untuk segera membawa anaknya ke rumah sakit. Dengan wajah seakan tidak percaya bahkan ayahnya sendiri tidak membelanya, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi kepada King Yun. Cerita berpindah di tengah pemukiman keluarga Ye. Dari kejauhan, kita diperlihatkan sosok MC kita King Yun sedang berjalan bersama sang adik Rouer. Selama dalam perjalanan, Rouer pun terus-menerus memuji aksi King Yun yang telah menghajar si cebol di ujian tes bela diri. Tanpa disadari mereka berdua pun telah sampai di tempat tujuan mereka. Kini, di hadapan mereka sudah ada sebuah bangunan megah berwarna merah. Rouer memberi tahu kepada sang kakak, bahwa tempat ini bernama Aula Leluhur milik keluarga Ye. Bangunan ini sudah berdiri lebih dari 300 tahun. Yang dibuat oleh leluhur keluarga Ye, dan pendiri keluarga Ye. Pada saat Rouer sedang menjelaskan sejarah bangunan tersebut kepada sang kakak, King Yun merasa bahwa dari dalam Aula Leluhur, terdapat sebuah aura yang menurutnya aura itu sangat familiar. Aura apa ini? Rasanya aku mengenali aura ini. Ujar King Yun.
Setelah mengingatnya kembali, ia tersadar bahwa aura itu merupakan aura darah, milik King Yun di kehidupan sebelumnya. Diketahui, di kehidupan King Yun yang dulu, ia mempelajari teknik seni bela diri yang bernama armor darah iblis. Yang mana, orang yang mempelajari teknik ini dapat membuat sebuah armor dengan menggunakan darah mereka. Armor itu bisa menahan serangan naga, dan bisa menahan 9 serangan badai langit. Pada saat King Yun ingin mengecek aura darah miliknya ke dalam aula leluhur, ada seorang murid yang menghentikan King Yun. Murid itu mengatakan, bahwa, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk memasuki aula leluhur. Mendengar bahwa dirinya tidak boleh masuk ke dalam aula leluhur, King Yun menanyakan kepada si murid, kemana satu patung singa batu yang seharusnya terletak di samping anak tangga menuju pintu masuk aula. Murid itu pun mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, patung singa itu tiba-tiba hidup lalu mengamuk. Yang mana mengakibatkan banyak murid dari keluarga Ye yang tewas olehnya. Untungnya Patriark Ye dapat menangkap patung itu. Mendengar itu King Yun mulai teringat bahwa patung batu itu adalah inti dari kehidupannya yang dulu. Maka ketika King Yun terlahir kembali, inti itu pun ikut terlahir. Lalu ia kembali bertanya kepada si murid, mengenai keberadaan patung itu sekarang. Sang murid pun mengatakan bahwa patung itu sekarang berada di tempat pelelangan milik keluarga Ye. Setelah mengetahui keberadaan patung itu, King Yun dan Rou Er pun memutuskan untuk pergi menuju rumah lelang milik keluarga Ye. Cerita beralih di tempat pelelangan. Terdengar kepala pelayan dari rumah lelang sedang menyambut kedatangan seorang tuan muda dari keluarga Hai. Nama tuan muda itu adalah Hai Ming Yue. Lalu, Ming Yue pun menanyakan kepada si kepala pelayan, harga dari sebuah patung singa yang ada di sana. Melihat si tuan muda menginginkan patung itu, kepala pelayan pun berniat memberikannya secara cuma-cuma. Karena ia tahu bahwa kedudukan Ming Yue di keluarga Hai tidaklah rendah. Dan ia berharap dapat menjalin hubungan baik dengan dirinya. Pada saat Ming Yue mulai memerintahkan penjaganya untuk segera mengambil patung itu, dari arah pintu masuk terdengar suara yang mengatakan bahwa patung itu tidak dijual. Ternyata, suara itu berasal dari mulut King Yun yang baru saja tiba di rumah lelang tersebut. Mengetahui bahwa orang yang baru datang itu King Yun, Ming Yue pun menyapanya, dan menyebut Rou Er dengan sebutan calon adik ipar. Setelah menyapa mereka berdua, tanpa menghiraukan perkataan King Yun, Ming Yue pun meminta kembali bawahannya untuk segera mengambil patung singa yang diinginkannya. Ketika bawahan Ming Yue akan mengambil patung itu, King Yun berkata kembali. Aku sudah bilang sebelumnya, singa batu itu tidak dijual. Apakah kalian tuli? Ucap King Yun sambil menaikkan nada bicaranya di depan muka Ming Yue. Mendengar King Yun berbicara seperti itu, kepala pelayan rumah lelang pun maju ke hadapan King Yun dan berkata, "Sialan kau, beraninya berbicara tidak sopan kepada tuan muda Ming Yue." Melihat pelayan keluarga Ye malah membela tuan muda dari keluarga lain, dengan kesal King Yun mendaratkan pukulannya ke muka si pelayan. "Bajingan, kau berani memukulku?" tanya si pelayan tak terima dipukul oleh King Yun. Melihat pelayan itu masih saja tak bersikap sopan kepadanya, King Yun memukulnya kembali. Setelah memukulnya 2 kali, ia bertanya, "Kau tadi menyebutku apa? Dasar bajingan kecil," ucap si pelayan sembari memegang pipinya. Untuk yang ketiga kalinya King Yun kembali memukul wajah si pelayan. Sehingga terlihat beberapa gigi milik si pelayan keluar dari mulutnya. Barulah setelah menerima pukulan ketiganya, pelayan itu mulai berbicara sopan kepada King Yun. Dan menyebut King Yun dengan sebutan tuan muda Ye yang telah bertahun-tahun menghilang. Karena masih belum puas memukulnya, meskipun si pelayan sudah berbicara dengan sopan, ia sekali lagi memukul kembali muka si pelayan, sambil menyuruhnya untuk segera pergi dari sini. Melihat King Yun yang sedang asik memukuli wajah si pelayan, Ming Yue pun merasa heran, bagaimana mungkin King Yun bisa memperlakukannya seperti itu. Padahal, tubuh pelayan itu sudah berada di tingkat 9 tempering. Dan mulai bertanya-tanya apakah kultivasi King Yun telah kembali. Namun ia berpikir bahwa alasan pelayan itu kalah adalah, pasti karena ia tidak berani untuk melawan King Yun.
Mengingat, bagaimanapun King Yun adalah tuan muda dari keluarga Ye. Merasa bahwa kekuatannya masih di atas King Yun, tanpa menghiraukan perkataan King Yun yang menyebutkan bahwa patung singa itu tidak untuk dijual, Ming Yue pun memerintahkan kembali pengawalnya untuk segera mengambil patung singa tadi. Karena perkataan King Yun telah dihiraukan 2 kali oleh mereka, ia pun bertanya lagi. Kau itu bodoh ya, sehingga tidak mengerti bahasa manusia? Tanya King Yun. Mendengar tuan mudanya disebut bodoh oleh King Yun, pengawal Ming Yue pun tak terima. Dan berencana untuk melancarkan serangan kepada King Yun. Seorang pengawal mencoba untuk menarik sebuah pedang, tapi dengan cepat King Yun merebut pedang itu dan menebas punggungnya. Melihat temannya terbunuh, pengawal lainnya pun mencoba untuk menyerang King Yun. Sayangnya, ia pun harus bernasib sama seperti pengawal pertama. Tak terima 2 pengawalnya mati di tangan King Yun, Ming Yue pun mencoba untuk menyerang, dengan mengarahkan sebuah tinjuan ke arah King Yun. Melihat itu, King Yun pun melancarkan tinjunya ke arah tinju Ming Yue. Seketika kedua tangan mereka pun berbenturan. Namun akibat benturan itu Ming Yue terpental ke belakang, sembari mengeluarkan darah dari mulutnya. Setelah dirasa tidak ada lagi orang yang akan menghalangi King Yun untuk mengambil patung singa itu, ia pun mulai teringat kepada perkataan Ming Yue, yang menyebut Rou Er dengan sebutan calon adik ipar. King Yun pun bertanya kepada Rou Er tentang apa yang sebenarnya terjadi. Rou Er pun hanya bisa tertunduk dan ia tidak tahu harus menjelaskan seperti apa kepada sang kakak. Entah apa yang ada di pikiran Ming Yue, meskipun ia sudah terluka parah akibat serangan King Yun, ia malah kembali memprovokasi King Yun dengan berkata, bahwa beberapa hari lalu Rou Er datang kepada adiknya untuk meminta sebuah obat. Namun adik Ming Yue berkata, selama Rou Er mau tidur dengannya, ia akan memberi Rou Er obat. Lalu mendengar perkataan itu Rou Er pun malah menjawab akan mempertimbangkan hal itu. Mendengar bahwa adiknya sedang dilecehkan oleh Ming Yue, King Yun Mun memintanya untuk diam. Tapi bukannya diam, Ming Yue malah terus berbicara seakan melecehkan Rou Er di hadapan King Yun. Muak mendengar si laknat Ming Yue terus mengoceh, King Yun yang sudah siap dengan teknik bela diri Dragon King Claw-nya pun, menerjang ke arah Ming Yue. Lalu memukulnya tepat di bagian perut. Seketika nampak tangan seekor naga keluar dari punggung Ming Yue. Dengan wajah datarnya, sambil melihat Ming Yue yang sedang kesakitan, King Yun memperingatinya untuk selalu mengingat momen ini. Sambil menahan sakit akibat serangan King Yun tadi, Ming Yue pun tersadar bahwa sekarang meridiannya sudah rusak. Dan seketika terdengarlah teriakan keputusasaan Ming Yue. Dirasa urusannya dengan Ming Yue sudah beres, King Yun pun berjalan ke arah Rou Er. Ketika sudah berada di hadapan sang adik, King Yun mulai memarahi adiknya itu dan memintanya untuk tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi di masa depan. Rou Er pun yang mendengar kakaknya marah hanya bisa terdiam. Setelah memarahi adiknya, King Yun meminta kepada seorang pelayan rumah lelang untuk membuka kandang patung singa batu yang ada di hadapannya. Namun si pelayan mengatakan bahwa singa batu itu sulit untuk dikendalikan, dan bertanya kepada King Yun bagaimana jika patung singa itu mengamuk. King Yun pun memerintahkan si pelayan agar berhenti berbicara lagi, dan memintanya agar cepat melepaskan patung singa itu. Pada saat si pelayan mulai mengeluarkan patung singa itu dari kandangnya, King Yun pun merasa bahwa ada yang aneh. Mengapa hanya terdapat 45 tetes esensi darah di dalam singa batu ini, seharusnya terdapat 50 tetes esensi darah. Ujar King Yun dalam hati. Setelah singa batu itu sampai di hadapan King Yun, ia pun melihat bahwa salah satu mata dari si singa batu itu sudah tidak ada, dan sekarang ia pun tahu alasan mengapa di dalam singa batu ini hanya terdapat 45 esensi darah. King Yun pun meminta singa batu itu untuk mengantarnya ke tempat mata kanannya berada. Lalu ia mengajak Rou Er menaiki singa batu itu untuk pergi mengambil mata kanan milik sang singa. Pelayan rumah lelang yang melihat bahwa singa batu yang ganas bisa begitu jinak kepada King Yun pun hanya melihatnya sambil kebingungan. Dan part ini pun diakhiri dengan diperlihatkannya King Yun dan Rou Er yang pergi dengan menunggangi si singa.